Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana pengalaman masa kecil Anda yang membentuk kepribadian Anda saat tumbuh dewasa? Mungkin pertanyaan ini telah lama menjadi perhatian para psikolog sejak awal sejarah psikologi dan masih menjadi topik perdebatan hingga kini. Namun dalam konteks trauma masa kanak-kanak, jelas bahwa pengalaman sulit pada masa tersebut dapat berpengaruh pada kondisi Anda saat ini. Trauma emosional atau fisik dapat membentuk cara Anda berpikir, cara Anda berperilaku, dan bahkan membuat Anda rentan terhadap beberapa penyakit mental yang sangat serius. Jadi inilah bagaimana trauma masa kecil dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama, yaitu Anda menjadi seorang yang perfeksionis. Dengan sifat ini membuat Anda cemas dan stres sepanjang waktu. Hubungan antara trauma masa kanak-kanak dan perfeksionis terjadi ketika orang tuamu menetapkan harapan besar dan menuntut segalanya sempurna. Jika orang tuamu seperti ini, saat besar nanti Anda merasa ada sesuatu yang tidak sempurna dan diliputi cemas, ini dapat menyebabkan gejala depresi karena Anda seperti tidak pernah puas dalam hidup. Yang kedua yaitu Anda mengalami gangguan makan. Terkadang trauma mental dapat dilihat melalui tubuh Anda. Beberapa studi menemukan hubungan antara anoreksia atau gangguan makan berlebihan dan trauma emosional masa kanak-kanak yang mungkin orang tua Anda terlalu mementingkan penampilan. Dan saat Anda tumbuh dewasa, Anda tidak dapat mengendalikan itu yang menjadi pola makan Anda yang tidak beraturan. Yang ketiga, yaitu kamu terkadang bertingkah kekanak-kanakan. Apakah Anda kadang-kadang menunjukkan perilaku yang terlalu kekanak-kanakan? Trauma terkadang dapat membuat seseorang terjebak dalam masa kecilnya, di mana beragam emosi seperti rasa malu, bersalah, penghinaan, bahkan ketakutan untuk bertumbuh dewasa dapat menghambat kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan mandiri. Fenomena ini dapat membuat seseorang kesulitan dan mencari bantuan dari inner child mereka. Hal ini dikenal sebagai regresi ke masa kanak-kanak, yang merupakan mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang kembali pada perilaku masa kecil untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa Anda tetap memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, yaitu Anda mengembangkan keterikatan yang tidak aman. Menurut teori terlampauan, pola pikir seseorang saat kecil terbentuk berdasarkan perilaku orang tua terhadapnya. Ketika orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, anak belajar untuk percaya bahwa orang lain selalu ada untuknya dan merasa pantas menerima kasih sayang. Hal ini dikenal sebagai kelekatan yang aman. Sebaliknya, jika orang tua mengabaikan anak, tidak responsif terhadap tangisannya, atau tidak merespon permintaan bantuan, anak mungkin mengembangkan kelekatan yang tidak aman. Hal ini menandakan bahwa anak tersebut kemungkinan memiliki rasa rendah diri, merasa tidak dapat percaya kepada orang lain, atau merasa ketakutan yang mendalam terhadap penolakan. Ada 3 jenis keterikatan tidak aman, masing-masing menggambarkan bagaimana perasaan Anda saat ini terhadap diri sendiri. Yang pertama, cemas atau sibuk. Jika gaya keterikatan Anda ini, Anda memiliki harga diri yang rendah, Anda merasa terluka dan tidak dapat dicintai, atau seperti ada yang salah dengan dirimu, tapi pada saat kamu mendapatkan cinta dan perhatian, kamu sangat takut ditinggal, dan kamu akan melakukan apapun untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang sangat berarti bagimu. Yang kedua, penghindar atau meremehkan. Tipe ini orang yang tidak selalu punya citra diri yang buruk. Bahkan, jika mereka selamat dari trauma masa kecil, tipe ini mungkin melihat diri Anda kuat dan mandiri. Tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada orang lain karena orang tua kamu memperlakukan kamu dengan sangat buruk. Sehingga Anda mungkin memutuskan bahwa Anda tidak ingin berada di dekat siapapun. Anda merasa tidak pantas dan tidak membutuhkan teman, bahkan hubungan untuk berbagi perasaan atau intim dengan siapapun. Yang terakhir, ada penghindaran yang tidak beraturan.
atau menakutkan bagi kebanyakan orang. Dengan gaya kelekatan seperti ini, mempunyai orang tua yang panas dan dingin. Saat semuanya baik-baik saja, kemudian mereka dibanjiri hinaan atau dimarahi. Apakah hal ini serupa terjadi pada kalian? Jika demikian, sekarang Anda tidak yakin bagaimana harus bereaksi dan bagaimana untuk bersikap. Mungkin kamu memang lagi dekat dengan orang lain, atau di saat yang sama kamu takut jika mereka tiba-tiba mulai menganiaya kamu dengan gaya keterikatan ini. Citra diri kamu juga mungkin tidak stabil dan kamu tidak yakin. Jadi bagaimana pengalaman dari Anda saat ini? Bagaimana Anda menghadapinya? Itu tadi beberapa contoh-contoh dari sekian banyaknya contoh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.